kami dari kelompok 2 kelas 06 PT3 dan ini nama-nama kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan prosesor, FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan round robin. Di sini kami mendapatkan soal seperti di bawah ini, nama proses P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7. Saat tibanya 0, 1, 4, 3, 2, 1, 5 dan lama prosesnya 5, 3, 4, 1, 6, 6, 2. Hitunglah average waiting time dan turnaround time dari ketujuh proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan round robin dengan kuantum 2 dan buatlah gen card-nya. Baik, kita akan menjumlahkan FCFS. Langkah awal untuk memulai penjadwalan prosesor adalah menjumlahkan semua bus time-nya untuk mendapatkan panjang total proses yang akan terjadi. Berikut bus time-nya, yakni 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2. Maka hasilnya 27. Dan algoritma ini dijalankan sesuai kedatangan pertama. Di sini P1 datang di waktu 0 dan dieksekusi sebanyak 5. Dan di sini kita dapat langsung menentukan start time, yaitu 0, finish time-nya 5, dan response time menggunakan rumus RT, yakni 5 dikurang 0 sama dengan 5. Dan kondisi P2 dan P6 memiliki arrival time yang sama. Jadi, untuk menentukan mana yang akan dijalankan selanjutnya, kita melihat bus time yang paling kecil di antara dua proses tersebut, yakni P2. P2 dimulai ketika P1 selesai dieksekusi. Kemudian P2 dijalankan sebanyak 3. Dan kemudian kita dapat langsung menentukan start time-nya yakni 5, finish time 8, dan response time yakni 8 dikurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya P6 dieksekusi sebanyak 6. Dan kita bisa lihat bahwa start time P6 adalah 8 dan finish time-nya 14. Dan untuk menentukan response time yakni 14 dikurang 1 sama dengan 13. Selanjutnya P5 kita eksekusi. P5 dieksekusi setelah P6 selesai, yaitu P5 dijalankan sebanyak 6. Dan kita bisa lihat bahwa start time-nya P5 adalah 14, finish time 20 dan menggunakan rumus RT, yakni 20 dikurang 2 sama dengan 18. Dan P4 dieksekusi setelah P5 selesai, dan P4 hanya satu kali dieksekusi sesuai banyak bus time-nya. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa start time P4 mulai dari 20 dan finish time-nya di 21 karena hanya dieksekusi 1. Dan untuk menentukan response time-nya yakni 21 dikurang 3 yakni 18. Kemudian P3 dieksekusi setelah P4 selesai. P3 dieksekusi sebanyak 4 dimulai dari 21 dan berakhir di 25. Dan start P3 dimulai dari 21 dan finish di 25 karena P3 dieksekusi sebanyak 4. Dan menggunakan rumus FT dikurang AT yakni 25 kurang 4 sama dengan 21. Dan terakhir kita mengeksekusi P7. P7 dieksekusi setelah P3 selesai dan dieksekusi sebanyak 2. Dan start time-nya 25, finish time-nya 27. Dan menggunakan rumus FT kurang AT yakni 27 kurang 5 sama dengan 22. Kemudian setelah semua proses selesai, selanjutnya kita mencari TI sama RTR-nya, yakni menggunakan rumus turn time atau TI. TI sama dengan sigma RT, yakni 5 ditambah 7 ditambah 13 tambah 18 tambah 18 tambah 21 tambah 22. Maka hasilnya 104. Dan rumus mencari TR yakni TI dibagi seluruh prosesnya, yakni 104 dibagi 7. Maka hasilnya 14,85 ms. Masuk ke PSJF. Sama seperti sebelumnya, kita jumlahkan seluruh BT untuk mengetahui lama proses yang akan yang terjadi.
didapat selama 27. Penjadwalan PSJF atau Preemptive Short Job First adalah proses penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Pada proses pertama yaitu P1, kita bandingkan burst time-nya dengan proses selanjutnya, yaitu P2. Burst time yang lebih kecil akan diprioritaskan yakni P2. Jadi, awal proses P2 pada arrival time-nya 1, burst time P1 akan maju 1 langkah, sesuai dengan AT P2, sehingga BT P1 menjadi 4. Setelah P1 dieksekusi, kita dalam kondisi di mana P2 dan P6 memiliki arrival time yang sama. Maka, kita akan melihat burst time-nya yang terkecil, yaitu P2. P2 kita eksekusi sebanyak 1 kali. Setelah mengeksekusi P2, kita kedatangan P5, di mana artinya 2. Di sini kita melihat dari BT yang kecil, yaitu P2. Maka kita jalankan P2 sebanyak 1 kali lagi, karena kita kedatangan P4 dengan AT yaitu 3. Kita akan membandingkan P2 dan P4, karena sama-sama memiliki BT 1. Karena BT-nya sama, maka kita akan mengeksekusi P2, karena P2 datang lebih awal, dengan arrival time 1. P2 selesai. Untuk itu kita dapat menentukan start time-nya P2 untuk menghitung respon time dengan cara FT dikurang AT atau 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian kita lanjutkan eksekusi P4 sebanyak 1 kali. Dan proses P4 selesai. Kita dapat menentukan start time P4 adalah 4 dan finish time-nya adalah 5. Untuk respon time-nya FT dikurang AT sama dengan 3 dikurang 5. 5 dikurang 3, yaitu 2. Setelah mengeksekusi P4, kemudian P7 datang pada arrival time-nya 5 dengan burst time-nya 2. Maka kita akan mengeksekusi P7 sebanyak 2 kali. Start time P7 adalah 5 dan finish time-nya adalah 7. Respon time-nya 7 dikurang 5 sama dengan 2. Kondisi P1 dan P3 sama-sama memiliki burst time-nya 4. Maka kita akan menjalankan P1 sebanyak 4 kali karena P4 datang terlebih dahulu. Proses P1 telah selesai dengan start time-nya 0 dan finish time-nya 11. Respon time-nya yaitu 11 dikurang 0 sama dengan 11. Lanjut eksekusi P3 sebanyak 4 kali dan proses P3 telah selesai. Kita bisa melihat bahwa P3 start pada 11 dan finish time-nya adalah 15. Dengan respon time 15 kurang 4 sama dengan 11. Kita melihat BT P6 dan P5 sama besar. Maka kita akan menjalankan P6 terlebih dahulu karena P6 datang lebih awal. Kita eksekusi P6 sebanyak 6 dan proses P6 selesai. Start time-nya P6 yaitu 15 dan finish time-nya adalah 21. Respon time P6 FT dikurang AT sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20. Terakhir P5 kita eksekusi sebanyak 6 kali dan proses P5 selesai. Kita dapat menentukan bahwa start time-nya 21 dan finish time-nya 27. 27 dikurang 2 sama dengan 25. Mencari turnaround time atau TI. TI sama dengan sigma RT. TI sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 dan ditambah 2. Hasilnya 74. Untuk mencari waiting time atau TR, TI dibagi N proses. 74 dibagi 7 sama dengan 10,57 ms. Selanjutnya NPSJF. Setelah itu kita jumlahkan seluruh BT untuk mengetahui jumlah atau lama proses yang akan terjadi, maka didapatlah 27. Proses yang pertama dijalankan adalah P1 karena memiliki arrival time yang terkecil. Jadi akan berjalan sesuai burst time-nya yang dimiliki yakni 5. Kita langsung dapat mengetahui bahwa P1 starting time adalah 0 dan finish time-nya adalah 5. Sehingga respon time-nya adalah 5 kurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, kita cari burst time terkecil dari semua proses untuk dieksekusi terlebih dahulu. Maka didapat P4 yang memiliki burst time 1, maka starting time-nya adalah 5, finish time adalah 6, dan respon time-nya adalah 6 kurang 3 sama dengan 3. Burst time terkecil selanjutnya adalah P7 yang memiliki burst time 2 dan dapat ditentukan ST-nya, ST, FT, dan RT-nya. Maka didapat starting time adalah 6, finish time adalah 8, dan respon time-nya 8 dikurang 5 sama dengan 3. Setelah P7, proses selanjutnya adalah P2 yang memiliki burst time 3, jadi akan jalan
3 langkah dan dapat ditentukan starting time 8, finish time-nya 11, dan RT-nya adalah 11 kurang 1 sama dengan 10. Setelah P2, proses selanjutnya adalah P3 yang memiliki burst time 4. Jadi akan jalan 4 langkah dan dapat ditentukan starting time-nya adalah 11, finish time-nya adalah 15, dan respon time-nya 15 dikurang 4 sama dengan 11. Pada kondisi P5 dan P6 yang memiliki burst time yang sama atau sama besar, kita dapat menentukannya yang mana duluan yang akan diproses atau dieksekusi dengan melihat arrival time yang terkecil. Jadi, P6 akan dieksekusi terlebih dahulu sebanyak 6, maka dapat ditentukan starting time-nya adalah 15, finish time-nya adalah 21, dan respon time-nya adalah 21 dikurang 1 sama dengan 20. Dan proses terakhir di P5 yang memiliki burst time 6, jadi maju sebanyak 6 langkah dan proses selesai. Setelah proses selesai, dapat ditentukan starting time-nya 21, finish time-nya adalah 27, dan respon time-nya 27 dikurang 2 sama dengan 25. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari TI dan TR. Rumus mencari TI adalah TI sama dengan sigma RT. Maka TI sama dengan 5 ditambah 10, ditambah 20, ditambah 25, ditambah 3, ditambah 11, ditambah 3, sama dengan 77. Maka TI-nya adalah 77. Lalu rumus mencari TR, TR sama dengan TI dibagi banyak proses. Maka TR sama dengan 77 dibagi 7 sama dengan 11. Maka didapatlah TR tersebut adalah 11 ms. Di sini saya akan menjelaskan algoritma dari HPRN. Penjadwalan HPRN ini adalah proses penjadwalan yang tetap mendahulukan proses yang tiba lebih awal, selanjutnya mempertimbangkan rasio penalti yang ditentukan berdasarkan lama waktu antriannya. Kemudian, algoritma dari HPRN ini mempunyai proses yang dieksekusi terlebih dahulu. Adalah P1 karena memiliki arrival terkecil di antrian. Jadi P1 maju sebanyak 5 langkah sesuai dengan burst time-nya. Dapat ditentukan ST-nya itu 0, FT-nya 5, dan RT-nya 5 dikurang 0 sama dengan 5. Setelah antrian pertama diproses, lanjut ke proses selanjutnya, yang mana caranya dengan mempertimbangkan rasio penalti terbesar dari seluruh proses dan rumus pencarian rasio penalti proses sebagai berikut. Pertama, kita cari waktu sia-sianya, finish time dikurang arrival time. Finish time-nya diambil dari proses yang telah selesai sebelumnya, yaitu P1. Terakhir, kita cari rasio penalti dengan rumus S ditambah burst time dibagi dengan burst time. Kemudian, yang memiliki rasio penalti terbesarlah yang akan diproses, yaitu P4. P4 memiliki rasio penalti yakni 3, P4 akan maju sebanyak 1 langkah sesuai dengan burst time-nya. Dan langsung ditentukan ST-nya 5, FT-nya 6, dan RT-nya FT dikurang AT yakni 6 dikurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya, proses dari P2 memiliki rasio penalti terbesar dan dapat langsung diproses yang memiliki burst time 3. Langsung bertukar ST, tentukan ST yakni 6, FT 9, dan RT-nya FT dikurang AT yaitu 9 dikurang 1 menghasilkan nilai 8. Kemudian proses ini P7 memiliki rasio penalti yang paling tinggi sehingga P7 dapat dieksekusi prosesnya yang berjalan sebanyak 2 dan langsung ditentukan ST-nya yaitu 9, FT-nya yaitu 11, dan RT-nya FT dikurang AT yakni 11 dikurang 5 sama dengan 6. Kemudian P3 memiliki rasio penalti yang paling tinggi, jadi dapat dieksekusi prosesnya dan ditentukan ST-nya yakni 11, FT 15, dan FT dikurang AT sama dengan 15 dikurang 4 yakni 11. Kemudian di antara dua proses yang tersisa, P6 memiliki rasio penalti paling tinggi. Jadi P6 kita eksekusi terlebih dahulu dan dapat kita tentukan ST-nya yakni 15, FT 21, dan RT FT dikurang AT yakni 21 dikurang 1 sama dengan 20. Setelah itu, karena P5 hanya satu-satunya proses yang tersisa, jadi dapat langsung kita eksekusi juga. Setelah P6, kemudian dapat ditentukan ST-nya yaitu 21, FT 27, dan RT FT dikurang AT sama dengan 27 dikurang 2 menghasilkan nilai 25. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time atau TI dan average waiting time yaitu TR.
Di sini kita ketahui TI-nya yakni 5 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 6. Dapatlah hasil TI yakni 78. Kemudian setelah semua proses selesai, selanjutnya kita mencari TR. TR-nya di sini kita ketahui memiliki rumus TR sama dengan TI dibagi N proses, yakni TR sama dengan 78 dibagi dengan 7, menghasilkan nilai 11,14 ms. Kemudian kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu round robin. Sama seperti sebelumnya, kita jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses yang akan terjadi. Maka didapat lama proses yaitu selama 27. Algoritma round robin adalah algoritma penjadwalan prosesor yang memberikan slot waktu tetap untuk setiap proses secara bergiliran. Kuantum waktu adalah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Di dalam soal, kita sudah mengetahui dengan ketentuan kuantum yaitu 2. Setiap proses akan berjalan sebanyak jumlah kuantum dan sisanya akan mengantri setelah proses terakhir. Artinya, di sini P1 kita jalankan sebanyak 2 dan masih memiliki sisa yaitu 3. P2 kita jalankan sebanyak 2 dan masih memiliki sisa yaitu 1. P6 kita jalankan sebanyak 2 dan sisa burst time P6 yaitu 4. P5 juga kita jalankan sebanyak 2 dan burst time P5 masih memiliki sisa yaitu 4. P4 ada pada suatu kondisi di mana hanya memiliki satu burst time. Maka kita akan menjalankan 1 dan proses P4 telah selesai. Untuk itu kita dapat mengetahui start P4 itu pada 8 dan finishnya yaitu 9. Kemudian RT-nya 9 dikurang 3 sama dengan 6. P3 kita jalankan sebanyak 2 dan P3 masih memiliki sisa sebanyak 2. P7 ada pada suatu kondisi memiliki 2 burst time, maka P7 hanya dijalankan sebanyak 2 dan proses P7 telah selesai. Untuk start dan finish time-nya dapat kita lihat dari tabel proses, yang mana start pada 11 dan finish di 13. Maka RT sama dengan FT dikurang AT, yaitu 13 dikurang 5 sama dengan 8. Di proses P1, sisa burst time adalah 3. Akan berjalan sebanyak 2 dan sisanya sekarang menjadi 1. P2 memiliki sisa burst time sebanyak 1, maka P2 kita jalankan hanya 1 dan proses P2 telah selesai. Untuk start dan finish time P2 bisa kita lihat bahwa start pada 2 dan finish pada 16. Kemudian RT-nya yaitu 16 dikurang 1 mendapatkan hasil RT 15. Kondisi P6 memiliki burst time sebanyak 4. Kemudian kita jalankan sebanyak kuantum yaitu 2. Terus P6 masih memiliki sisa burst time sebanyak 2. Sama seperti P5, yaitu masih memiliki sisa burst time 4, dan kita jalankan sebanyak kuantum yaitu 2, dan sisa burst time P5 masih ada sebanyak 2. P3 dalam kondisi di mana memiliki 2 sisa burst time, maka P3 dijalankan sebanyak 2, dan proses P3 telah selesai. Untuk start dan finish time-nya dapat kita lihat bahwa start pada 9 dan finish pada 22. Respon time-nya kita menggunakan rumus RT, FT dikurang AT, yaitu 22 dikurang 4 sama dengan 18. P1 dalam kondisi di mana memiliki sisa burst time 1, maka kita eksekusi hanya 1 kali, dan proses P1 telah selesai. Kita bisa melihat bahwa P1 start pada 0 dan finish di 23. Kemudian respon time-nya yaitu 23 dikurang 0 sama dengan 23. P6 dieksekusi sebanyak 2 yang tersisa dan proses P6 telah selesai. Untuk start dan finish time-nya yaitu P6 start pada 4 dan finish time-nya yaitu 25. Kemudian RT-nya yaitu 25 dikurang 1 sama dengan 24. P5 dieksekusi sebanyak 2 ms yang tersisa dan proses P5 telah selesai. Untuk itu kita bisa melihat bahwa P5 start pada 6 dan finish pada 27. Kemudian RT-nya yaitu 27 dikurang 2 sama dengan 25.
Setelah semua proses selesai, selanjutnya kita mencari TI dan TR. Untuk mencari TI, kita menggunakan rumus sigma RT, yakni 23 ditambah 15, ditambah 24, ditambah 25, ditambah 6, ditambah 18, ditambah 8, mendapatkan hasil TI yaitu 119. Kemudian, kita mencari TR, yaitu menggunakan rumus TI dibagi banyak proses, yaitu 119 dibagi 7, mendapatkan hasil 17 ms. Baiklah, itu tadi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai penjadwalan prosesor FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan round robin. Setelah kami melakukan percobaan dengan kelima algoritma tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa metode yang memiliki waktu opsional dan memiliki waktu paling efisien adalah metode PSJF, karena metode PSJF memiliki turnaround time dan average waiting time yang sangat singkat dalam mengeksekusi penjadwalan prosesor, yaitu TI sama dengan 74 dan TR berlangsung selama 10,57 ms. Sekian dari kelompok 2, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.